Arus Pelangi sebagai organisasi yang berfokus pada pemenuhan hak-hak LGBT mencatat terdapat 1.850 korban persekusi yang terjadi sejak tahun 2006 sampai tahun 2018. Para korban persekusi itu menjadi bagian dari 172 peristiwa, terutama ujaran yang mengarah pada kebencian terhadap lesbian, gay, biseksual, transseksual, dan interseksual. Menurut Rizka Carolina, peneliti dan penulis catatan gelap 12 tahun persekusi LGBT di Indonesia, ia menduga bahwa penyebab persekusi adalah masih masifnya ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, badan eksekutif, dan badan legislatif. Koordinator Pemajuan Hak Asasi Manusia yang juga Komisioner Subkomisi Penyuluhan Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, menegaskan bahwa apabila negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak melakukan kewajiban dalam penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM kepada seluruh warga negaranya, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dapat dikategorikan menjadi dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan dengan tindakan secara langsung, by commission, dan pelanggaran HAM yang dilakukan melalui pembiaran, by omission. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara ini meliputi seluruh warga negara. Kami juga sempat mewawancarai salah seorang yang berasal dari kelompok LGBT. Berikut cuplikannya. Nanti yang misalnya orang-orang itu mandang gue itu kayak sebelah mata mungkin, atau misalnya dia punya stigma buruk ke gue, nanti lagi main ntar malah gue nya tuh takut ngapa-ngapain dia atau apapun itu sih intinya. Banyak sih pengalaman bullying. Mereka ngejudge beberapa tingkah laku gue, dan akhirnya mereka melabel gue sendiri dengan seperti gay atau apapun itu. Lain sih, kan kalau perempuan tuh biasanya hari Jumat tuh keputrian. Gue sering banget dibilang, lo gak keputrian, itu lo sama keputrian ikut cewek-cewek. Mungkin gue kayak gitu dapat gak ekspresiin diri gue aja tuh gue digituin, apalagi gimana gue mengekspresikan dengan cara terang-terangan. Gue aja belum mengekspresikan diri, gue udah pernah kena kekerasan seksual apapun itu, dalam bentuk verbal atau fisik. Bahkan fisik pun gue pernah sama salah satu cowok sering banget dipukul pantat gue ataupun itu bagian belakang gue, ya hanya sekedaran bercandaan mereka aja. Terlepas apapun identitas gender seseorang, yang menurut gue berharap sih hak asasi setiap manusia kan tidak untuk didiskriminasi ya. Nah, gue berharap tidak ada lagi sih persekusi terhadap kita sebagai komunitas LGBT. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipandang sebagai kebebasan fundamental yang menjadi hak semua manusia. Negara telah menjadi lembaga yang mengatur kejahatan dan menghasilkan kejahatan. Artinya, negara melalui kebijakan formal dan informal tidak hanya terlibat dalam pengendalian kejahatan, tetapi juga terlibat dalam pengembangan kejahatan itu sendiri. Sebagai lembaga kriminogenik, negara tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga berkontribusi pada produksi bentuk kriminalitas lainnya. Dari perspektif kriminologi kritis, cedera atau bahaya dari kejahatan ini mungkin dapat melanggar hukum itu sendiri. Menurut Cohen, kriminologi dan hak asasi manusia saling terkait walaupun tidak secara eksplisit melalui sebuah konsep crime of the state atau kejahatan negara. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch memiliki posisi formal yang jelas dengan menyatakan bahwa kelompok yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka, termasuk negara. Jika ingin membela hak asasi manusia, maka kriminolog harus mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku individu dan institusi sosial yang harus dilibatkan. Selain itu, kriminolog juga harus mampu mengidentifikasi secara memadai tentang pelanggaran hak manusia oleh siapa dan terhadap siapa, serta bagaimana dan mengapa.
Kelompok LGBT merupakan salah satu kelompok minoritas di mana posisi kelompok tersebut selalu mengalami ketidakadilan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. LGBT mengalami diskriminasi dan penindasan karena dianggap memiliki orientasi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Stigmatisasi ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT. Pelanggaran HAM seperti diskriminasi, stigmatisasi, dan kekerasan terhadap LGBT memiliki keterkaitan dengan konsep crime of the state dalam kriminologi, di mana pembentukan stigma didasari dari adanya perlakuan buruk negara terhadap kelompok LGBT dan tidak adanya payung hukum khusus yang dapat melindungi hak mereka. Selain itu, tidak adanya payung hukum khusus dapat membatasi sexual rights dan freedom of expression dari kelompok LGBT. Adanya pertentangan masyarakat dan pemerintah membuat jumlah maupun ruang lingkup kelompok LGBT sangat terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok LGBT sering mengalami penganiayaan. Salah satu bentuknya adalah persekusi. Persekusi sendiri dimaknai sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan kemudian disakiti, dipersusah, ataupun ditumpas. Bagi kelompok LGBT, hal tersebut merupakan perampasan terhadap hak-hak yang bertentangan dengan hukum internasional karena identitas mereka sebagai kelompok LGBT.